Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya kita masih punya kesempatan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan masih diberikan kesehatan insyaallah untuk melaksanakan ibadah wajib berpuasa Ramadan. Salawat tak lupa kita berikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang mana kita disunahkan untuk memperbanyak salawat kepadanya karena menghargai perjuangannya yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya izin untuk merekam kultum subuh saya pada hari ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk tugas kuliah saya, ya. Jadi saya minta bantuan Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih banyak untuk para jamaah yang masih tinggal dan duduk pada subuh hari ini. Baik, pada subuh hari ini saya akan membahas tentang apa sebenarnya tujuan Allah memberikan kita masalah di muka bumi ini. Terkadang kita pusing atau berpikir, kenapa ini masalah selalu hadir? Kenapa selalu datang masalah bertubi-tubi? Apa sebenarnya tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masalah, memberikan kita cobaan selama hidup? Materi ini saya dapatkan dari ceramah Ustaz Luqmanul Hakim, yang mana beliau mengatakan bahwa ternyata salah satu alasan Allah memberikan kita masalah itu adalah akibat dari godaan iblis. Jadi masalah yang datang itu adalah godaan dari iblis. Ternyata level godaan iblis itu ada 4. Yang pertama, iblis itu menggoda kita dengan cara menunda melakukan kebaikan. Saya ulangi, iblis menggoda kita dengan cara menunda melakukan kebaikan. Contoh, kita sudah mau tadarus, kita sudah niat saya harus 1 juz 1 hari, tapi setan menunda kita melakukan itu dengan cara apa? Ya mungkin berpikir, aduh kayaknya sebentar deh, yang awalnya kita sudah niat 2 lembar sebelum subuh, kita bilang sebentar saya kasih 4 lembar langsung sudah subuh, atau nanti pilih 8 lembar langsung sudah sholat zuhur, nanti pilih lagi sudah asar saja saya kasih gabung semua. Aduh kayaknya lebih bagus sudah isya saja ya, atau sudah kalau bisa kasih 1 juz. Nah itu adalah level terendah godaan setan. Jadi godaan setan yang pertama itu adalah menunda melakukan kebaikan. Yang kedua itu mengeluh terhadap semuanya. Karena ada biasa teman-teman tak mungkin atau tetangga sedikit-sedikit mengeluh. Walaupun itu kebaikan tapi tetap dia mengeluh. Contoh, dia sudah dapat buka puasa, menunggu puasa, dan kita sendiri yang beli buka puasanya. Tapi saat pas dimakan buka puasanya, bukannya kita bersyukur alhamdulillah hari ini bisa makan buka puasa, kita malah mengeluh, aduh kenapa saya beli ini? Seharusnya tadi beli pisang hijau lebih enak. Aduh kenapa saya beli es buah nih? Kayaknya es teler tadi lebih enak. Nah itu kita malah mengeluh, bukannya bersyukur terhadap sesuatu yang sudah kita lakukan gitu. Dan kita tidak bersyukur atas nikmat, malah mengeluh juga. Nah itu level kedua. Yang ketiga, level godaannya itu adalah berprasangka buruk. Nah ini sudah setahap lebih tinggi lagi. Berprasangka buruk ini terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjaga hati Bapak Ibu sekalian, para jemaah, untuk tetap berprasangka baik. Ustaz Luqmanul Hakim mengatakan
walaupun kita belum bisa berbuat baik, minimal berprasangka baiklah kepada Allah. Walaupun kita belum dapat sesuatu yang baik, minimal kita sudah berprasangka baik dulu sama Allah. Gitu. Jadi kalau dapat sesuatu, berprasangka baik dulu sama Allah. Jatuh anak tak berdarah kepalanya, kita lihat apa pesan cintanya. Oh, mungkin saya kurang memperhatikan anakku, jadi Allah kasih jatuh kepalanya bocor, itu supaya saya lebih jauh memperhatikan lagi anakku. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus melihat sisi lainnya. Terus tingkat paling tinggi, jadi kalau ini sudah terjadi ke kita, berarti setan sudah berhasil menggoda kita. Apa itu? Berputus asa. Orang bunuh diri karena cinta, karena putus asa tidak ada lagi yang mencintainya. Orang bunuh diri karena kelaparan, karena dia putus asa tidak bisa mendapatkan lagi makanan. Jadi ketika kita sudah berputus asa terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mendapat lagi kayak aduh, saya tidak punya lagi pertolongan di dunia ini, saya tidak punya lagi teman di dunia ini, saya tidak punya lagi tempat untuk berkeluh kesah. Jadi kita tidak menganggap lagi Allah hadir di dalam hati kita, kita tidak mengharapkan lagi bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah setan sudah berhasil menggoda kita di level yang tertinggi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah merasakan putus asa, ayo perbanyak istighfar dan kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Cara termudah untuk menjauhi dari godaan setan adalah meningkatkan keimanan dengan cara melakukan kebaikan. Karena iman meningkat karena kebaikan dan turun karena kemaksiatan. Jadi cara termudah untuk menjaga keimanan kita adalah menjaga kebaikan-kebaikan tersebut untuk dilakukan secara terus-menerus. Sesuai dengan dalilnya di Quran surah 41 ayat 49, manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu untuk menjaga terus hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, ada hadis, ada hadis di Al-Quran di surah ke-41 ayat 51 yang berbunyi, artinya, dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Kita terlalu fokus biasanya terhadap nikmat dari Allah. Ketika kita dapat nikmat, kita cuek dan berpaling. Ketika kita dapat gaji yang meningkat dari 3 juta naik ke 5 juta, dari 5 juta naik 10 juta, kita cuek. Oh, ini karena kerja kerasku. Oh, ini karena saya memang laporanku masuk terus. Oh, ini karena saya rajin memang ke kantor. Oh, ini karena saya dekat memang dengan bos. Tetapi ketika kita sudah dapat masalah yang berturut-turut, bahkan kita sudah mulai banyak berdoa, baru mulai banyak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah. Dari ayat ini, dari surah ini, kita bisa dengarkan curhatannya Allah. Bahasanya kalau pakai bahasa Makassar, dia kalau datang kok baru susah kok baru datang ke saya. Kalau senang kok tidak pernah datang ke saya. Kalau tidak ada uangmu baru datang berhutang ke saya. Tapi kalau ada uangmu tidak pernah bertraktir, Kak. Bahasanya kayak gitu. Jadi bahasanya sini Allah iri kalau kita sudah berpaling dari Dia. Jadi bagaimana caranya Allah supaya datang lagi dengan mendatangkan lagi masalah? Karena Allah itu sifatnya pencemburu juga. Allah cemburu kalau umatnya, kalau hambanya itu jauh dari Dia. Jadi Bapak Ibu kalau dapat masalah, itu sebenarnya caranya Allah supaya kita datang lagi berdoa. Karena Allah kangen dengan suara-suara kita. Sebagai penutup, semua masalah dan kesulitan itu diciptakan Allah hanya agar kita kembali ke jalan Allah. Jadi jangan pernah berputus asa Bapak Ibu sekalian, karena sesuai dengan dalil di Quran surah ke-32 ayat 21 yang berbunyi, artinya, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan
mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apapun yang datang dari kehidupan, senang ataupun sedih, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedih, itu berarti Allah lagi kangen dengan kita. Ketika senang, berarti Allah lagi memuji kita. Dan senang dan sedih itu adalah dua ujian yang berbeda. Sedih itu adalah ujian dan senang pun ujian. Apakah ketika kita senang, kita tetap dekat dengan Allah, atau kita hanya dekat ketika kita sedih? Mungkin hanya itu dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.